Anak-anakku siswa kelas 7 SMP Negeri 23 Surakarta tahun pelajaran 2021 tahun 2022 yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Anak-anakku semua, dalam acara MPLS pada saat ini kami akan menyampaikan materi pengenalan sekolah ramah anak dengan narasumber Bapak Dr. Andes Karyono, Magister Manajemen selaku Guru BK, dan Bapak Joko Pramono, Sarjana Pendidikan Guru Matematika di SMP Negeri 23 Surakarta. Selamat pagi Pak Karyono. Ya, selamat pagi. Tetap Pak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Pada saat ini anak-anak kita kelas 7 SMP Negeri 23 Surakarta sudah tidak sabar Pak ya, ingin sekali mengerti apakah yang dimaksud dengan sekolah ramah anak itu Pak. Oh, injil Pak Joko. Jadi memang sekolah ramah anak itu adalah merupakan satu program yang baru. Oh iya. Untuk sekolah-sekolah khususnya di Kota Madya Surakarta ini. Iya. Maka sudah betul sekali anak-anak ingin mengetahui apa yang namanya sekolah ramah anak itu. Dan seperti kita ketahui bersama Pak Joko bahwa pengertian sekolah ramah anak itu adalah suatu satuan pendidikan formal, non formal atau informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak-anak, termasuk pengaduan untuk penanganan kasus di sekolah. Artinya bahwa sekolah itu memberikan komitmen untuk tetap aman sekolah di lingkungan sekolah, ramah, bersih, sehat, dan menyenangkan bagi siswa selama berada di sekolah maupun berhubungan dengan warga sekolah lainnya. Ngaten Pak Joko. Ini luar biasa sekali. Jadi ya, pengertiannya memang sangat panjang dan panjang sekali ya Pak ya. Jadi sekolah kita SMP Negeri 23 ini dibuat menyenangkan ya Pak ya, sebagai tempat belajar siswa. Karena kira-kira setiap hari anak-anak kita itu akan belajar di sekolah. Kalau seandainya nanti sudah PTM itu sekitar kurang lebih 8 jam. Iya Pak. Iya, kalau suasananya tidak dibuat tidak aman, harus aman ya, guru-gurunya harus ramah, lingkungannya harus bersih, harus hijau, tidak gersang. Apalagi di lingkungan yang tidak sehat, tentu saja banyak siswa kita yang merasa tertekan ya Pak ya. Iya Pak Joko. Bahkan takut sekolah di SMP Negeri 23 Surakarta. Begini Pak Karyono, untuk mewujudkan sekolah ramah anak di SMP Negeri 23 tentunya ada konsep program ya Pak ya. Kira-kira program SRA di sekolah kita itu apa saja Pak? Oh iya, tepat sekali Pak Joko, bahwa memang satu pelaksanaan kegiatan itu memang harus ada program terlebih dahulu, supaya nanti bisa runtut, bisa runut, bisa urut sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi program sekolah ramah anak yang nantinya dilaksanakan di SMP Negeri 23 tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama yaitu kebijakan sekolah ramah anak. Kemudian kedua proses pembelajaran ramah anak. Kemudian yang ketiga pendidik dan tenaga kependidikan terlatih tentang hak-hak anak. Kemudian yang keempat sarana dan prasarana penunjang sekolah ramah anak. Kemudian yang kelima partisipasi anak. Dan yang terakhir adalah partisipasi orang tua atau wali, komite sekolah, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan, serta alumni sekolah SMP Negeri 23 Surakarta. Iya, luar biasa banyak ya program-program kita ya. Banyak sekali Pak Joko, khususnya tentang kebijakan sekolah ramah anak itu Pak Joko, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa kebijakan sekolah ramah anak itu memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik. Artinya bahwa Bapak Ibu guru itu harus memberikan suasana senyaman mungkin dalam proses pembelajaran, memberikan materi kepada siswa khususnya dan kepada warga sekolah pada umumnya. Pak Joko. Kemudian yang kedua, tersedianya kebijakan anti kekerasan meliputi adanya larangan terhadap tindak kekerasan, diskriminasi terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik maupun tenaga kependidikan, Pak. Jadi dalam kondisi sekolah ramah anak itu tidak hanya pendidik saja yang diwajibkan untuk memberikan kenyamanan pada peserta didik, tapi semua warga sekolah, dalam hal ini staf TU, pekerja maupun anggota komite sekolah juga ada hak untuk memberikan kenyamanan proses pembelajaran di sekolah, menciptakan suasana nyaman. Iya betul. Kemudian yang kedua, melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap
peserta didik, yaitu berupa pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap semua bentuk kekerasan fisik. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga sekolah. Kemudian yang ketiga, penegakan disiplin dan non kekerasan, Pak. Jadi hal-hal itu yang merupakan dasar untuk pelaksanaan sekolah ramah anak di SMP Negeri 23. Dan masih banyak lagi, Pak Joko, yang perlu kita perhatikan, karena sekolah ramah anak ini ternyata mencakup semua keseluruhan, semua segmen, semua sarana dan prasarana yang pada prinsipnya nanti mendukung konduksivitas proses pembelajaran di sekolah. Dan misalnya melakukan upaya untuk mencegah peserta didik yang putus sekolah. Kemudian memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip sekolah ramah anak, melakukan pelatihan, memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok, memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa nafsa, menjamin, melindungi, memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah, mengintegrasikan materi kesehatan dalam proses pembelajaran, mengintegrasikan materi kesehatan, mengintegrasikan materi lingkungan hidup, memiliki mekanisme rujukan kepada sekolah lain, melaksanakan kebijakan pemantauan rutin perlindungan anak, kemudian memperhatikan peserta didik dari kondisi dehidrasi maupun kelaparan pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, sekolah mewajibkan orang tua untuk melaporkan riwayat medis anaknya. Jadi supaya harus dari awal dulu ya Pak. Iya, jadi semua warga sekolah biar tahu kalau misalnya ada anak-anak yang memang perlu ada penanganan khusus atau perlu ada perlakuan khusus. Kemudian yang berikutnya Pak Joko, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak. Itu yang pertama adalah kita tekankan pada proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran itu wajib untuk dilakukan dengan cara yang menyenangkan Pak Joko. Oh gitu ya Pak ya. Jadi yang menyenangkan anak agar supaya anak itu merasa nyaman. Merasa tidak tertekan begitu dalam menerima pembelajaran dari Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang berikutnya memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal. Jadi dalam hal ini memang kita diwajibkan untuk mengembangkan budaya lokal yang ada di sekitar sekolah kita, Pak. Supaya nanti kita juga ikut nguri-uri, Pak. Nguri budaya budaya yang sekali ya, Pak ya. Budaya nenek moyang kita begitu. Kemudian memperhatikan hak anak, kemudian memperhatikan tahap-tahap perkembangan anak itu sendiri. Kemudian yang berikutnya dengan menyediakan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik, Pak. Semuanya. Jadi peserta didik harus kita kembangkan. Dia dieksplor, Pak. Begitu agar supaya bisa meningkat, agar supaya bisa berkembang sesuai dengan bakat minat yang dimiliki oleh para peserta didik itu sendiri. Maka dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu guru pendidik memang diwajibkan memberikan satu motivasi, satu dorongan begitu Pak Joko untuk lebih bisa mengembangkan bakat dan minat siswa itu sendiri. Pak Joko. Kemudian berikutnya Pak Joko menerapkan kebiasaan untuk peduli pada lingkungan, Pak. Jadi lingkungan dalam kondisi ini juga sangat-sangat diperhatikan karena bagaimanapun juga lingkungan ini merupakan pendukung kenyamanan proses pembelajaran, Pak. Harus ada pembiasaan begitu ya, Pak. Karena memang kalau lingkungan hijau itu kan di mata enak, Pak. Kita memandangnya itu memang tidak gampang istilahnya tidak bikin menyenangkan di hati begitu Pak Karyana. Cuman memang harus dibarengi dengan kebersihan, Pak. Jadi kita juga nanti akan mendidik anak-anak kita agar supaya berbudaya bersih begitu. Bersih itu pangkal kesehatan, Pak ya. Kemudian yang berikutnya Pak Joko, bahan ajar yang aman dan bebas dari unsur pornografi, kekerasan dan radikalisme. Dan SARA itu juga merupakan penekanan pada program sekolah ramah anak. Luar biasa sekali. Jadi memang banyak sekali yang harus kita pelajari selaku pendidik dalam upaya untuk mengembangkan sekolah ramah anak yang nantinya bisa meningkatkan prestasi anak pada khususnya, kemudian bisa mengembangkan bakat dan minat anak pada umumnya. Pak Joko, itu Pak Joko yang mungkin saya bisa memberikan gambaran tentang proses pembelajaran sekolah ramah anak di SMP Negeri 23 Surakarta. Demikian juga untuk pendidik dan tenaga kependidikan itu terlatih hak-hak anak, baik itu kepala sekolah, guru, petugas perpustakaan, penjaga sekolah, petugas kebersihan, komite sekolah, pembimbing kegiatan ekstrakurikuler, orang tua maupun wali itu semua harus dilatih, wajib supaya mendorong anak-anak kita itu
nanti menjadi sekolah kita sekolah ramah anak, Pak. Iya, betul. Untuk sarana prasarannya gimana, Pak, ini? Ya kalau sarana prasarana pendukung ya sementara ini kita memang memanfaatkan situasi yang memang apa adanya dulu, Pak. Karena ini merupakan program baru sambil nanti sambil jalan mungkin kita bisa membuat skala prioritas. Jadi kita buat dulu misalnya struktur bangunan sekolah nanti yang layak itu yang bagaimana gitu ya. Kemudian bangunan sekolah memiliki alat pemadam kebakaran juga wajib. Harus itu. Karena bagaimanapun juga sekolah kita juga, Pak, sekolah kita juga. Iya, Pak. Kemudian bangunan sekolah itu harus memiliki jalur evakuasi. Sudah jadi ditata, memang jadi sekolah itu memang harus mobil pemadam itu bisa masuk sampai belakang begitu, Mas. Memang itu butuhkan harus dana yang tidak sedikit ya. Luar biasa. Iya, memang tidak sedikit dana yang dibutuhkan, Pak Joko. Kemudian persyaratan kesehatan, jadi sekolah harus memiliki ventilasi, kelas-kelas itu ventilasi yang harus ada. Ya, harus ada. Kebetulan sekolah kita ada, Pak, semuanya Kemudian bangunan sekolah harus memiliki bukaan permanen, jadi seandainya kalau lampu mati atau gelangan begitu, Pak Joko, AC tidak bisa hidup kan bisa dibuka semua, Pak, jendela-jendela itu. Kemudian bangunan sekolah harus memiliki sumber air bersih yang memenuhi syarat, jadi harus melimpah begitu, Pak, karena seperti kita tahu kan siswa kita itu kan sekitar 600 lebih Pak, hampir 700 kalau tidak salah Semua butuh jadi air. Semuanya butuh air, sehingga memang sekolah itu perlu mengadakan dan memberdayakan apa yang sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah untuk pengadaan air bersih itu, Pak. Kemudian sekolah wajib memiliki sistem pembuangan air yang baik, kemudian tersedia tempat pembuangan sampah yang baik, dan bangunan sekolah juga harus menggunakan bahan bangunan yang aman, Pak, yang aman bagi kesehatan. Jadi memang bahan-bahan yang dipakai itu memang harus aman dan nyaman begitu. Kemudian persyaratan kenyamanan itu kalau menurut aturan sekarang kan siswa kita itu kan dibatasi tuh, Pak Joko. Tidak bisa 40 atau 50 kayak dulu. Jadi kan siswa kita itu maksimum 32. Jadi untuk kelas biar nyaman, sekolah ramah anak biar terwujud itu kelas maksimum 32 siswa. Kemudian temperatur dan kelembaban ruang kelas juga harus dijaga. Harus dijaga begitu. Jadi ventilasi juga harus ada. Harus dijaga dengan baik, Pak. Jadi sirkulasi udara juga harus bisa berganti dengan baik begitu. Kemudian ruang-ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas juga harus terhindar dari kebisingan. Jadi seperti sekolah kita kan juga ruang karawitan itu diberikan ruang kedap suara, sehingga kan memang tidak mengganggu kelas yang lain, tidak terganggu tidak mengganggu kelas yang lain. Kemudian keamanan sekolah, Pak. Keamanan sekolah itu juga harus diprioritaskan. Betul. Yaitu tentang struktur bangunan tidak memiliki sudut yang tajam yang bisa membuat celaka siswa kita. Kemudian bangun sekolah meminimalisir ruang-ruang kosong dan gelap misalnya. Kemudian perabot tidak memiliki sudut yang tajam yang membahayakan pengguna atau siswa. Kemudian ruang UKS, Pak. Ruang UKS juga sekolah juga ada, Pak. Dan saya kira fasilitas sudah baik. Sudah lengkap itu. Sudah ada lengkap, tempat tidurnya. Bapak Ibu guru pengampunya juga sudah ada. Sudah sangat mumpuni sekali. Jadi ada tempat tidur, alat ukur tinggi badan, berat badan. Kemudian ada termometer, Pak, istilahnya itu juga ada di situ. Dan perlengkapan pertolongan pertama pada kondisi darurat juga kita sudah punya. Sudah punya semua ini. Kemudian sekolah memiliki lapangan olahraga yang bisa diakses. Kemudian sekolah memiliki ruang kreativitas atau ruang keterampilan. Sekolah memiliki area dan ruang bermain. Sekolah memiliki ruang perpustakaan, Pak. Nah, ini yang sangat penting karena anak-anak sekarang kan budaya membaca itu harus kita galakkan, Pak. Betul. Jadi sekolah itu memang perlu meningkatkan jumlah buku yang bisa dibaca oleh anak-anak kita semua. Saya kira itu, Pak Joko, dan yang tidak kalah pentingnya juga sekolah menyediakan kotak curhat, Pak. Ini yang mungkin yang ini mungkin sekali waktu dibuka kemudian karena mungkin mereka ada yang tidak cocok dengan bapak dan ibu guru misalnya, atau mungkin kita tampung ya, Pak. Kita tampung semua lah, nanti kemudian kita olah kita rapatkan dengan tim khusus misalnya dengan melibatkan guru BK. Jadi anak-anak kalian tidak usah takut kalau besok pengen curhat bisa masukkan surat di kotak surat itu. Yang ada di ruang BK, Pak. Jadi dekat ruang BK itu, Pak. Kemudian, Pak, juga tidak kalah penting partisipasi anak, peserta didik ini bisa memilih kegiatan ekstrakurikulernya sesuai bakat minat mereka. Kemudian juga mengikut sertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota tim
penyelenggara sekolah ramah anak, juga pendidik dan tenaga pendidik, juga komite sekolah mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik, ya maunya gimana, itu harus kita dengarkan bersama-sama. Betul sekali, Pak. Terus peserta didik harus aktif, ya, memberikan penilaian terhadap kondisi sekolah kita itu bagaimana, harus aktif juga. Nah ini kurang ini Pak, kami ini nggak apa-apa. Kemudian peserta didik mampu menjadi pelopor dan pelapor, ya tidak hanya pelopor tapi juga menjadi pelopor sekolah ramah anak ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, peserta didik berani dan mampu mengungkapkan pendapat dalam seluruh kegiatan sekolah, Pak. Wah, iya, Pak. Laras betul sekali. Kalau untuk partisipasi orang tua, wali, komite gimana, Pak? Itu memang sangat dibutuhkan sekali, Pak. Artinya sekarang kan orang tua, wali siswa, kemudian komite itu kan juga masuk dalam warga sekolah. Jadi partisipasinya, kemudian kritik-kritik yang membangun itu sangat diperlukan. Diperlukan ya untuk kemajuan sekolah. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu guru sendiri kadang-kadang kan terlalu terbebani dengan materi yang harus diajarkan dan disampaikan pada siswa. Harus ada sinergi antara orang tua, sekolah, kemudian juga komite yang harus mendukung ya Pak Karyono ya. Iya, gimana Pak ini? Ya, memang partisipasi orang tua, wali, komite maupun lembaga masyarakat itu sangat dibutuhkan sekali, Pak. Jadi memang khususnya untuk orang tua, Pak, yaitu orang tua itu menyekolahkan anak dekat orang tua, Pak. Ya kadang-kadang kan ada terjadi orang tua pakai anaknya sekolahkan sudah ya. Nah, tapi sekarang berbeda sekarang ini berbeda, Pak. Jadi orang tua diwajibkan, Pak, bahkan ikut ambil untuk bagian, membantu yang memberikan informasi pada sekolah kalau seandainya nanti di rumah itu anak-anak bergaul dengan anak yang kurang baik, atau mungkin anak mengalami hal-hal yang mungkin Bapak Ibu guru tidak tahu dan lain sebagainya kan Pak. Jadi kemudian berikutnya juga ikut mengawasi keamanan dan keselamatan serta kenyamanan siswa itu sendiri. Gitu Pak ya. Jadi orang tua sekarang memang wajib tidak hanya menyerahkan begitu saja perkembangan anak didiknya ke sekolah, tapi juga ikut andil dalam rangka mengembangkan proses pembelajaran anak itu sendiri, Pak. Sehingga nanti bisa ada kekompakan di situ. Kemudian untuk komite sekolah, Pak. Gimana, Pak? Itu harus aktif mengikuti koordinasi penyelenggaraan sekolah ramah anak ini sendiri. Karena bagaimanapun juga komite adalah merupakan partner, Pak. Partner sekolah yang harus harus ikut aktif begitu untuk selalu memberikan evaluasi bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran dalam hal ini khususnya sekolah ramah anak, Pak, di SMP 23. Ini Pak Karyono juga disebut juga sekolah ramah anak itu harus didukung oleh 3 pilar, yaitu ada sinergisitas antara anak, kemudian orang tua yang nanti juga diwakili oleh komite, juga oleh pihak sekolah. Harus ada saling kebersamaan untuk membangun sekolah ramah anak ya Pak Karyono. Memang betul Pak Joko. Kemudian yang tidak kalah penting juga peran alumni, Pak. Alumni itu memang sangat-sangat diharapkan sekali peranannya, karena bagaimanapun juga mereka adalah merupakan senior di adik-adik kelasnya. Mungkin nanti juga bisa dibentuk paguyuban reunir ini dari tiap tahun supaya mendukung sekolah SMP Negeri 23 semakin maju Pak Karyono ya. Betul. Jadi saya kira gambaran-gambaran sekolah ramah anak itu seperti itu Pak Joko. Mungkin kami juga berharap mungkin sekolah atau siswa SMP Negeri 23 kelas 7 khususnya itu sudah sangat memahami apa yang dinamakan sekolah ramah anak ini. Karena sekolah ramah ini sebenarnya sudah digaungkan dulu tahun kemarin Pak sebenarnya. Jadi mungkin di SD mereka juga sudah mendapatkan program sekolah ramah anak ini. Jadi sekolah kita ciptakan sekolah yang menyenangkan, ramah, sejuk, bersih, sehat, harus ada partisipasi dari siswa-siswa kelas 7. Siap tuh kalian semua? Iya, luar biasa nggih. Monggo Pak Karyono. Saya kira ngaten Pak Joko yang perlu saya bisa matur nggih. Dan saya jelaskan kepada siswa kelas 7 tentang program sekolah ramah anak SMP Negeri 23 tahun 2021-2022. Saya kira anak-anak juga sudah banyak memahami begitu, dan nanti seandainya di tengah jalan ada hal yang tidak jelas atau mungkin ada hal yang banyak mengalami kesulitan, nanti silakan menghubungi Pak Joko atau Pak Karyono. Akan anak sekalian nggih. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan kalian nanti sukses dan nyaman sekolah di SMP Negeri 23 Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.